untuk energi fosil hampir semuanya itu disubsidi. Jadi sementara energi terbarukan itu tidak disubsidi. Ini unfair treatment. Biaya pemboran sumur minyak itu jauh lebih tinggi daripada pemboran sumur geotermal. Persoalannya ketika ini disubsidi menjadi lebih murah. Murahnya menjadi semu. Yang tanggung siapa? Yang tanggung itu negara, bukan masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Taman Iskandar Muda Channel? Mudah-mudahan semuanya baik-baik saja. Dan sore ini kita kedatangan tamu seorang pakar energi terbarukan. Dan beliau juga adalah ketua dari Taman Iskandar Muda periode 2012 sampai dengan 2022. Siapa beliau? Beliau adalah Dr. Insinyur Suryatama. Apa kabar, Pak? Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita sore ini akan berbicara mengenai energi terbarukan, sesuatu yang memang kita ketahui Bapak adalah seorang pakarnya. Bukan saja di tingkat level nasional, tetapi yang kita dapat informasi Pak Surya juga menjadi narasumber dan diakui secara internasional. Dan baru-baru ini baru pulang dari Amerika ya Pak ya? Betul, diundang oleh Stanford University, itu sebuah universitas nomor 4 atau nomor 5 yang terbesar di dunia. Ya? Dan apa yang kita lihat sekarang Facebook, apa yang podcast macam ini itu adalah hasil dari pendidikan yang digarap oleh anak-anak muda yang hasil dari Stanford. Dan saya bergembira kemarin diundang di tengah-tengah kekhawatiran gitu ya, sangat sulit untuk memasuki Amerika. Ya. Baik Pak, apa nih yang oleh-oleh dari Amerika nih Pak dalam konteks energi terbarukan? Ya, kemarin kan saya diundang itu dari pakar itu saya, tetapi sebagian yang lain itu adalah dari kalangan pemerintah. Ada mantan Presiden SBY Susilo Bambang Yudhoyono, beliau diundang untuk menyampaikan keynote speaker. Oh, keynote speaker ya. Kemudian ada Menko Menteri Koordinator Infrastruktur AHY, itu juga diundang sebagai salah satu keynote speaker. Kemudian ada lagi keynote speaker lainnya itu adalah Dr. Condoleezza Rice, yaitu mantan Menteri Luar Negeri ya, mungkin tahun 2010 kira-kira begitu. Kemudian ada lagi mantan Menteri Energi Amerika, itu seorang penerima hadiah Nobel, namanya itu Profesor Steve Chu. Itu adalah orang Cina tapi warga Amerika ya. Dan ini orang yang sangat humble gitu ya, sangat cerdas dan bersahabat dengan berbagai pihak. Jadi saya belajar dari banyak dari mereka kemarin itu, dan karena saya satu-satunya yang swasta lah, boleh dibilang dari Indonesia yang diundang, diminta untuk menjadi salah satu panelis di sesi khusus untuk energi terbarukan. Dan kami bicaralah oceh sana sini, ada dari teknologi itu yang diundang itu dari Ormat Teknologi, kemudian ada satu lagi salah satu profesor namanya Profesor Roland Horn. Beliau adalah direktur dari program geothermal di Stanford University yang sudah cukup lama. Dan kemudian kami bertiga diskusi, dan
cukup senang karena ini adalah forum yang sangat bergengsi. Namanya itu adalah Sustainability Summit. Ya. Energi berkelanjutan ini ya. Bukan hanya bicara energi, tapi bicara soal ekonomi, bicara soal sosial, tapi semuanya untuk keberlanjutan gitu ya. Di tengah-tengah ketidakpastian dari sisi ekonomi sekarang setelah berbagai macam kebijakan yang digulirkan, dan mereka tetap semangat untuk bicara bagaimana kesinambungan dunia ini, keberlanjutan dari dunia ini dari sisi ekonomi, dari sisi sosial, dari sisi pertanian dan sebagainya, termasuk energi dan air. Baik Pak Surya, sepertinya dunia ini trennya arahnya kepada energi terbarukan ya. Kan kalau kita bicara energi ini ada yang konvensional yang berasal dari fosil, dan ada yang terbarukan seperti panas bumi, air dan lain sebagainya ya. Ini berangkat dari apa ini Pak Surya? Apakah karena masyarakat dunia ini sudah khawatir tentang energi fosil yang jumlahnya mungkin udah semakin terbatas, atau gimana nih Pak? Sebetulnya bukan hanya itu satu-satunya ya, tapi itu menjadi salah satu pendorong bahwa penggunaan energi ini mengalami evolusi sebetulnya dari energi 1.0, 2.0, kemudian 3.0, kemudian 4.0 sampai sekarang itu sudah masuk ke 5.0 ya. Kalau dulu orang pada sangat konvensional, semuanya kan menggunakan tenaga gitu ya. Kalau mau menarik apa-apa pakai tenaga. Mungkin ada kita dengar cerita masa purba dulu orang pakai tenaga manusia. Bahkan kalau mau membuat sesuatu itu sampai menghabiskan berapa juta orang gitu ya, sampai ada yang meninggal, ada macam-macam. Lalu tenaga hewan. Kemudian setelah itu balik ke tenaga hewan itu ya. Kemudian masuk ke tenaga mulai diperkenalkan listrik, mesin, kemudian listrik gitu ya. Kemudian sampai kepada yang 4.0 yang sekarang ada engine, ada elektrik. Nah, ke depan itu adalah mayoritas itu energinya adalah menggunakan listrik, dan karena itu mungkin satu ketika engine itu barangkali eranya ya, kalaupun tidak kita katakan berakhir, tetapi mungkin porsinya sangat kecil gitu. Jadi semuanya nanti akan di-create dari listrik. Apakah itu nanti listrik dalam bentuk yang langsung ataupun dalam bentuk baterai ya. Nah, kalau kita sudah bicara ke kondisi itu artinya akan menggunakan energi yang sangat efisien, yang cenderungnya ketika energi 5.0 itu dia tidak lagi menggunakan energi-energi yang menghasilkan karbon ya, emisi karbon yang demikian besar. Karena kita khawatir memang penggunaan karbon ini yang demikian besar itu akan berdampak sangat signifikan kepada lingkungan, kepada sosial, dan juga kepada iklim ya. Oleh karena itulah sejak tahun 2015 itu kemudian ada konferensi seluruh dunia, seluruh negara di dunia hadir dalam pertemuan COP namanya, Conference of the Parties. Itu semua negara ikut, kemudian menghasilkan sebuah kesepakatan yang disebut dengan Perjanjian Paris. Nah, inilah sebetulnya yang sekarang terjadi. Kalau kita lihat ini, itu adalah awal mulanya di Perjanjian Paris itu. Saya alhamdulillah di Perjanjian Paris, saya hadir dan diundang oleh pemerintah untuk menjadi salah satu anggota delegasi dan juga ikut menyampaikan pandangan pada saat itu, dan akhirnya kemudian keluar dengan sebuah kesepakatan yang disebut dengan Perjanjian Paris. Nah, Perjanjian Paris ini oleh Indonesia itu sudah diratifikasi menjadi undang-undang ya. Undang-Undang nomor 16 tahun 2016. Nah, undang-undang ini kalau
maknanya itu adalah bagi Indonesia semua kegiatan, ya, kalau kita lihat pada saat pelantikan presiden kan akan melaksanakan undang-undang dengan sebaik-baiknya, artinya itu adalah menjadi perangkat yang akan dilakukan. Karena ini perjanjian Paris sudah menjadi undang-undang di Indonesia sebagai undang-undang ratifikasi, konsekuensinya siapapun presiden itu pasti akan melaksanakan kebijakan itu. Itu paling tidak gitu ya. Nah, tadi itu saya mau nanyakan implementasinya, tapi Bapak sudah menjelaskan sebagian. Kira-kira setelah itu berangkat dari Paris ke Indonesia dibuat sebuah undang-undang. Namun kalau menurut Pak Surya, implementasi dari undang-undang itu yang udah sekian lama ini gimana nih Pak terhadap perkembangan energi terbarukan di Indonesia? Jadi kan begini, karena ini adalah undang-undang, tentu ada hak dan kewajiban yang dilakukan. Biasanya kan dalam sebuah undang-undang itu kan ada. Nah, di dalam kewajiban kita melaksanakan undang-undang itu adalah yang pertama itu ada beberapa item, tapi sebetulnya banyak gitu ya. Ada item yang paling tidak sampai tahun 2030 itu kita harus mengurangi emisi karbon itu 29% tahun 2030. Nah, sekarang Indonesia itu termasuk negara penghasil karbon yang paling banyak, emisi karbon paling banyak ya. Walaupun bukan nomor 1, tapi masuk urutan yang cukup banyak menghasilkan emisi karbon. Dari mana emisi karbon itu dihasilkan? Emisi karbon itu dihasilkan dari penggunaan energi dan juga dari pembukaan kawasan hutan, kemudian pertanian dan sebagainya. Itu semua menghasilkan karbon, emisi. Nah, karena itu ada kewajiban kita mengurangi 29%. Bahkan tahun 2021 Indonesia itu meningkatkan keinginan untuk mengurangi emisi karbon sendiri yang disampaikan oleh Presiden Jokowi itu di dalam pertemuan di Glasgow di Inggris itu menjadi 32% dari yang 29%. Nah, pertanyaannya tadi bagaimana implementasinya kan? Nah, perencanaannya sudah dibuat memang semuanya. Dari mana cara mengurangi emisi itu? Ya kan, emisi itu bisa dikurangi dari satu, yang paling besar itu adalah kalau ada pembukaan lahan, ada pembukaan hutan, ada pertanian dan sebagainya, pembukaan kawasan. Dan karena itu emisi yang bisa dikurangi dari sisi itu untuk sektor kehutanan, pertanian dan lain-lain itu hampir 17%. Dari 29%, jadi baru 17. 12 lagi dari mana? 12 lagi itu 11% dari sektor energi, 1% itu sektor lain-lain. Ada yang lebih kecil gitu. Nah, 17% dan 11% ini itu angka yang tidak mudah untuk dicapai. Misalnya soal pembukaan lahan, kemudian bagaimana kita menanam hutan kembali gitu ya, dan lain-lain, bagaimana supaya tidak ada pembukaan lahan semena-mena dan sebagainya. Itu tidak mudah. Demikian juga dengan penggunaan energi. Energi itu bisa dikurangi emisinya kalau kita beralih menggunakan dari energi fosil ke energi terbarukan. Karena energi terbarukan itu emisinya relatif sangat kecil gitu, relatif hampir tidak ada. Nah, karena itu dia bisa menjadi salah satu unsur yang dipergunakan untuk mengurangi emisi karbon itu. Berarti harus mengalihkan penggunaan itu. Caranya bagaimana? Nah, itu yang sekarang yang menjadi tantangan yang sangat besar, karena kita sebagian besar menggunakan energi fosil. Untuk listrik kita pakai batu bara, untuk transportasi kita pakai BBM gitu ya, untuk listrik kita pakai gas, semuanya fosil gitu, ya kan? Nah, sementara yang mestinya ini kan harus beralih. Ini yang sekarang menjadi tantangan dan sudah dirumuskan bagaimana caranya supaya terjadi perubahan penggunaan energi
soal implementasi ini tantangan. Ya. Ya. Mungkin tantangan itu juga akan mengena bagi mereka para pengusaha tambang. Misalnya pengusaha-pengusaha tambang, batu bara, pengusaha-pengusaha yang bergerak di sektor oil and gas. Ini kan agak kontra ya mungkin ya dengan inisiasi energi terbarukan yang lebih memanfaatkan misalnya potensi air ataupun potensi geotermal. Ini bagaimana pandangan Pak Surya? Karena ini sudah menjadi komitmen dunia sebagai komitmen dalam perjanjian Paris yang akan dilaksanakan secara bersama-sama. Nah, tentu semua pihak akan harus ikut gitu ya. Apakah itu dia pengusaha batu bara, apakah itu pengusaha minyak, gas dan sebagainya. Karena di dalam perjanjian internasional mereka juga tidak terlepas dari komitmen secara global. Misalnya kalau dia mau membangun pembangkit dari batu bara, nah apakah ada pihak yang akan membiayai proyek-proyek itu? Pihak perbankan internasional mereka akan terkena batasan-batasan bahwa hanya bisa digunakan, hanya bisa membiayai proyek-proyek yang berbasis pada pengurangan emisi. Nah karena itu mereka pasti akan berdampak. Ini yang saya katakan tadi, ini adalah tantangan. Gitu ya. Kalau kita pakai dana sendiri aja apa cukup gitu. Hampir tidak ada perusahaan-perusahaan tambang, perusahaan minyak, perusahaan gas yang menggunakan dana sendiri untuk kepentingan eksplorasi dan eksploitasi ya, bahan-bahan sumber daya alam ini. Hampir tidak ada dan semuanya menggunakan dana bank. Nah, ketika kita akan menggunakan dana bank itu akan terkena kondisi-kondisi yang semacam itu. Nah ini lagi-lagi ini adalah tantangannya. Apalagi dengan kebijakan sekarang pemerintah, misalnya Prabowo kan sangat jelas gitu ya. Sejak dari pidato pertama di MPR, beliau kan sudah menyampaikan bahwa target kita ke depan itu adalah swasembada pangan, swasembada energi, swasembada untuk air gitu ya, peningkatan. Dan ini kan tidak mudah juga. Bagaimana kalau kita ingin swasembada, kalau dari sisi energi, artinya kan semua sumber energi itu kan harus berasal dari sumber daya dalam negeri kan. Seharusnya betul ya. Kalau swasembada kan begitu pengertiannya kan. Nah, kalau kita bicara swasembada itu berasal dari sumber daya dalam negeri, penggunaan energi kita sekarang ya, itu BBM itu lebih dari 65% itu impor. Wah. Kan nggak mungkin kita mau langsung pindah gitu ya. Bahkan kecenderungannya bukan hanya bertambah impornya ya, bahkan hampir semua sekarang gas juga kita impor gitu ya. Jadi tidak mulai ini makin pelik gitu kalau kita bicara itu ya. Nah kadang-kadang di masyarakat yang kita lihat pemahaman terhadap ini barangkali yang sangat terbatas. Nah ini saya kira menjadi tugas kita bersama lah ya, untuk mendorong bagaimana supaya masyarakat itu makin paham bahwa penggunaan energi ke depan itu makin cenderung kepada energi yang ramah terhadap lingkungan. Baik Pak, ini kalau kita bicara energi tadi, misalnya salah satunya untuk penggunaan kepada kendaraan lebih menggunakan energi fosil. Walaupun tren sekarang didorong untuk menggunakan energi kendaraan listrik ya, energi baterai gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita lihat sebenarnya potensi energi terbarukan yang ada di Indonesia, sebagaimana yang Bapak tulis dalam buku ya, buku yang tempo hari sama-sama kita kerjakan, itu potensinya kan luar biasa ya Pak ya, terutama panas bumi gitu. Nah ini kalau menurut Pak Surya, apa ini yang membuat investasi ataupun arah untuk penggunaan panas bumi ini sepertinya masih terseok-seok nih, masih tersendat nih di Indonesia nih Pak?
Jadi di kita begini, sekarang ini khususnya di Indonesia ya, dalam hal pelaksanaan diversifikasi dari penggunaan energi fosil ke energi terbarukan itu memang memiliki tantangan yang sangat besar, karena yang sekarang yang terjadi adalah untuk energi fosil hampir semuanya itu disubsidi. Nah, jadi sementara energi terbarukan itu tidak disubsidi. Nah, itu ada dianaktirikan energi terbarukan. Nah, kalau kita lihat dari sisi ini, nah ini saya katakan ini, kalau orang cenderung mengatakan bahwa ini unfair treatment gitu ya. Betul. Jadi tidak ada keadilan gitu ya, keadilan dalam perlakuan dalam penggunaan energi. Sementara kita ingin pindah dari energi fosil ke energi terbarukan, tapi malah kebijakan itu sebaliknya. Kebijakan malah energi fosil disubsidi, sehingga energi fosil menjadi lebih murah kan. Betul. Nah, kalau menjadi lebih murah, ya orang ngapain saya pindah ke energi lebih mahal? Tanda petik itu kan seolah-olah lebih mahal, padahal bukan lebih mahal karena tidak disubsidi gitu ya. Jadi, nah, unfair treatment ini yang sebetulnya menjadi hambatan yang luar biasa sebetulnya yang harus disingkirkan oleh pemerintah. Kalau tadi pemerintah ingin mengatakan bahwa ingin swasembada energi, maka subsidi ini harus dihilangkan. Atau kalaupun mau dilakukan subsidi, ya dua-duanya disubsidi deh. Ini kalau kita bicara tantangan energi terbarukan yang Bapak bahas tadi atau yang sampaikan tadi, itu adalah dari sisi regulasi, Pak ya, regulasi pemerintah ya poinnya ya. Tapi kan yang kita ketahui ataupun yang beredar di masyarakat umumnya, bahwa energi terbarukan ini juga tantangannya itu ada faktor intermittent namanya. Ada faktor yang misalnya tidak stabil, cahaya matahari tidak stabil, kondisi angin yang tidak stabil. Habis itu dalam konteks eksplorasi, misalnya seperti geotermal, itu kan biaya pengeboran sumurnya itu kan jauh lebih mahal dibandingkan dengan mengebor sumur oil and gas. Enggak. Gimana itu Pak? Jadi kalau pemborannya itu sama aja, biaya pemboran antara pemboran di geotermal dengan pemboran migas, bahwa kecenderungan pemboran migas itu jauh lebih mahal daripada pemboran minyak. Pemboran migas itu kan dilakukan di laut dalam kan sebagian besar. Kalau sekarang di darat itu kan sudah hampir nggak ada ya, sangat sumbernya lebih banyak di laut. Jadi biaya pemboran sumur minyak itu jauh lebih tinggi daripada pemboran sumur geotermal. Persoalannya ketika ini disubsidi menjadi lebih murah kan? Jadi bukan karena real murah, bukan, tapi murahnya menjadi semu. Yang tanggung siapa? Yang tanggung itu negara, bukan masyarakat gitu. Yang menjadi persoalan seolah-olah negara itu mendorong supaya orang-orang menggunakan energi itu melalui subsidi, yang kemudian dampaknya terjadi emisi karbon yang meningkat, tapi kemudian harus mengatasi lingkungan yang jauh lebih besar. Jadi sebetulnya multi efek dari kebijakan itu terlalu banyak sebetulnya yang harus ditanggung oleh negara gitu. Kalau saja dia beralih ke energi terbarukan, yang potensi di Indonesia itu mungkin satu-satunya negara yang paling lengkap sumber daya energi terbarukan di dunia. Kita punya air laut, kita punya hutan gitu ya, bioenergi, kita punya kelapa sawit, kita punya geotermal, kita punya sungai-sungai, air, kita punya matahari lengkap, ini khatulistiwa gitu ya. Jadi ke-6 sektor itu kita punya gitu, lengkap. Tapi kita nggak mengoptimumkan itu kan. Nah, kalau kita orang-orang yang beragama mengatakan bahwa ini Allah justru murka ini, dikasih
tapi tidak dimanfaatkan gitu ya. Akibatnya apa yang terjadi di mana-mana kan bencana yang kita lihat, bencana ini, bencana itu. Dan di mana-mana kekurangan energi kita nggak pernah mengevaluasi diri bahwa ini jangan-jangan Allah murka itu karena diberikan sesuatu yang lebih baik, kamu nggak pakai yang lebih baik, tapi tetap kamu pakai yang tidak baik. Kalau di Asia itu, sepengetahuan kami, India dan Cina termasuk yang paling banyak menggunakan energi matahari, benar itu Pak ya? Betul. Jadi Cina paling banyak, mereka itu cepat sekali ya proses. Walaupun belum seluruhnya, kita paham lah, Cina itu kan penduduknya itu 1,2 miliar sekarang kan. Dan luasnya luar biasa. Ya, kemudian India juga sekarang penduduknya 1,4 miliar kan. Memang kita paham lah, tidak gampang untuk merubah itu dengan penduduk sekian gitu. Tapi mereka cepat pertumbuhan. Hanya dalam waktu 5 atau 7 tahun itu mereka sudah pasang pembangkit dari listrik tenaga matahari itu lebih dari 100 gigawatt gitu. Panel-panel surya itu kan? Panel-panel itu. India juga begitu. Sekarang bahkan sudah 200 gigawatt lebih gitu. Vietnam itu yang datang belakangan dari Indonesia sekarang udah 20 gigawatt gitu. 20 gigawatt itu artinya 1/4 dari penggunaan listrik di seluruh Indonesia. Kita di Indonesia pakai listrik itu kan 83 gigawatt. Dia udah pasang PLTS saja udah 21 gigawatt gitu ya. Itu Vietnam gitu. Nah, kita berapa? 1 gigawatt pun belum. Nah, ini kan menjadi tantangan gitu ya. Nah, kita seringnya karena begini, mungkin saya dulu teringat waktu masih kecil gitu ya. Kalau kita sekolah itu selalu dikatakan bahwa Indonesia adalah negara yang kaya raya, sumber minyaknya melimpah, ini melimpah. Jadi sampai sekarang berpikirnya bahwa semuanya masih melimpah. Padahal sebetulnya kita sebetulnya miskin dari sisi itu. Sama juga dengan di Aceh. Di Aceh juga orang akan berpikir begitu. Oh, kita ketemu ini luar biasa banyak cadangan terbesar di dunia begini. Itu kan kalau tidak paham yang benar, akhirnya kan jadi apa ya? Jadi blunder, Pak. Jadi blunder gitu. Nah, kita memang perlu luruskan hal-hal semacam itu. Jadi ada pendidikan yang harus disampaikan secara tepat. Jangan memberikan apa ya? Angin surga, semacam angin surga yang berlebihan gitu. Kira-kira begitulah ya. Nah, sehingga orang akan menggunakan semua energi itu pada tempat yang tepat gitu. Ada yang mengatakan bahwa Indonesia itu sebenarnya dalam konteks pengelolaan energi terbarukan ini masih ada keterbatasan di sisi teknologi dan ada keterbatasan juga dari kemampuan research and development-nya. Ini gimana menurut pandangan Pak Surya sebagai seorang pakar energi terbarukan? Jadi kan kita begini, kita kalau ingin meningkatkan sesuatu itu memang sebaiknya itu manfaat transfer of teknologi itu dilakukan bersamaan gitu. Tapi yang terjadi kan kita nggak begitu. Misalnya kita lihat kalau Cina mereka akan menggunakan teknologi PLTS, itu mereka kan baru belajar juga kan, baru belajar. Tapi sekarang mereka menjadi eksporter terbesar teknologinya itu. Kenapa mereka bisa jadi eksporter terbesar dan itu juga belajar sama-sama sama kita, tapi kita sampai sekarang untuk kita pasang aja belum gitu. Ya kan, apalagi teknologinya. Bagaimana kita mau belajar teknologi kalau kita pakai aja enggak gitu. Mestinya kan harus seimbang gitu. Jadi kalau kita mau teknologinya kita kembangkan, ya kita harus pakai, memang kita dorong gitu ya. Kita dorong gitu aja. Ini sama sekali enggak kalau saya lihat. Ini kan Bapak kan pernah menjadi ketua dari Masyarakat Energi Terbarukan Indonesia, Pak MATI ya. Dan sekarang ada lembaga sendiri, ICRES ya. Itu juga sama ya, bergerak di bidang energi terbarukan ya. Kira-kira posisi lembaga ini bisa mendorong nggak Pak untuk kebijakan-kebijakan di level pemerintah pusat, Pak?
Jadi begini, waktu saya di METI itu saya memimpin METI 2015 sampai 2022. Ya. Ya, hampir 7 tahun lah ya. Kemudian sebelumnya juga duduk sebagai wakil ketua umum. Jadi dari 2012, sebetulnya hampir 10 tahun juga saya mengurus METI. Banyak hal-hal yang sebetulnya kita diskusikan dan banyak yang kita dorong. Ya, termasuk beberapa regulasi yang kemudian muncul. Misalnya transisi energi itu sebagian besar itu adalah advokasi yang dilahirkan juga, yang didorong oleh masyarakat energi terbarukan untuk hal yang supaya menggunakan energi yang lebih bersih. Kemudian ada beberapa regulasi, termasuk yang terakhir yang kami hasilkan itu adalah ada rancangan undang-undang energi terbarukan. Walaupun sekarang belum selesai, tapi itu sudah hampir selesai dibahas antara pemerintah. Itu memang hal yang, saya bersama teman-teman kemudian berpikir mungkin organisasi masyarakat ini akan perlu terus didorong, tetapi perlu ada beberapa think tank ya, lembaga-lembaga yang khusus berpikir lebih intens gitu untuk mendorong ini supaya makin banyak orang berpikir, mungkin kesempatan dan hal-hal yang bisa dibahas atau diambil oleh pemerintah dalam melakukan pelaksanaan atau implementasi. Nah, itulah yang kemudian saya lakukan melalui namanya Pusat Studi Energi Terbarukan Indonesia. Yang dalam bahasa Inggris kami sebut dengan ICRES, Indonesia Center for Renewable Energy Studies. Ini beberapa teman yang sangat aktif, kemudian duduk bersama-sama dan kami sampai sekarang sangat intens untuk melakukan advokasi dalam rangka untuk mendorong pelaksanaan transisi energi Indonesia. Transisi energi Indonesia adalah sebuah proses penggunaan energi dari energi fosil ke energi terbarukan yang dilakukan secara transisional. Jadi bukan seperti orang membalik telapak tangan gitu ya. Jadi secara perlahan-lahan sehingga tidak terjadi sesuatu yang berdampak negatif itu kira-kira akibat dari perubahan ini. Misalnya nanti kita harapkan pengusaha-pengusaha yang selama ini aktif di energi fosil nanti juga akan aktif mengembangkan energi terbarukan. SDM yang selama ini bergerak di energi fosil itu secara perlahan-lahan itu nanti akan beralih dan kemudian kita siapkan orang-orang yang baru yang nanti akan aktif 100% menggunakan energi terbarukan. Jadi ada semacam sebuah proses gitu ya. Jadi baik dari sisi regulasi, dari sisi kesiapan masyarakat, kemudian kesiapan sumber daya manusianya. Ini kita lakukan secara bersama-sama, kita dorong. Kalau dalam konteks semacam studi banding atau benchmark dengan negara-negara yang sudah menggunakan energi terbarukan, kalau saya tidak salah Islandia Pak ya, Iceland, itu dia sudah menggunakan 82% energi terbarukan untuk seluruh proses kehidupan yang ada di negara itu. Dan kabar terakhir 100% untuk pemanas di Islandia itu sudah menggunakan energi panas bumi ya Pak ya? Betul. Nah ini benchmark ini kan seharusnya bisa mendorong ya di Indonesia, memudahkan regulasi-regulasi tersebut dibuat. Itu sudah lama sebetulnya kami mendorong pada pemerintah belajar dari Islandia ya, atau Iceland itu. Iceland itu potensi panas bumi cukup besar, tapi lebih kecil daripada Indonesia. Jauh lebih kecil daripada Indonesia gitu. Tapi karena mereka negaranya kecil, penduduknya kecil, karena itu penggunaan energinya tidak sebesar seperti di Indonesia. Tapi dengan sumber daya energi terbarukan yang demikian, mereka hampir 95% penggunaan energi itu adalah dari energi terbarukan. Jadi baik itu pemanas, baik untuk cooking gitu ya, greenhouse,
Kemudian sekarang tambah dengan transportasi. Kalau dulu transportasi kan semua menggunakan BBM. Kalau sekarang sudah ada juga dari listrik. Yeah. Jadi praktis hampir 100%. Kemudian faktor lain itu ada industri. Misalnya mereka bangun industri aluminium ya di Iceland. Apakah mereka punya sumber daya aluminium? Enggak punya. Tapi mereka bangun pabrik aluminium kayak di Asahan kita gitu ya. Nah, aluminiumnya diambil dari mana? Aluminium diambil dari Australia. Oh, jauh sekali. Sumbernya dari Australia, dibawa ke sana, diproses menggunakan energi terbarukan, nilainya kan lebih tinggi, ya kan? Kemudian dijual di mana? Bukan pasar dalam negeri, dijualnya ke Eropa. Jadi semacam itu. So simple kira-kira begitu. Nah, kenapa Indonesia tidak menggunakan? Kami udah usulkan itu udah lama sekali. Kami sebut itu namanya itu REBET dan REBIT. Renewable Energy Based Industrial Development. Jadi kita menggunakan energi terbarukan untuk membangun kawasan industri. Jadi kalau di situ banyak energinya kayak Iceland itu, kita bangun kawasan industri di situ, kita bangun segala macam di situ, nanti hasilnya kita ekspor maupun ke dalam negeri, ke daerah lain ataupun ke luar negeri gitu ya. Nah, yang kedua, kita bangun kawasan ekonomi berbasis juga energi terbarukan. Jadi nggak ada lagi kita impor gitu. Kalau sekarang Indonesia itu sangat terbebani dengan impor BBM itu. Harus berapa juta, ratus juta US dollar setiap hari yang harus dikeluarkan gitu ya. Kita bayangkan kalau itu tidak, ekonomi dalam negeri bisa tumbuh gitu ya, impor tidak perlu dan sebagainya. Jadi banyak sekali terselamatkannya. Ini sangat tergantung pada visi sebetulnya dari pemerintah gitu ya. Kalau pemerintah punya visi yang clear dalam konteks itu, pasti akan jadi ya. Leadership itu akan menentukan. Nah ini ya kita berharaplah nanti Presiden Prabowo ini yang sudah mencanangkan swasembada energi mudah-mudahan konsisten dan bisa melihat peluang energi terbarukan ini sebagai sebuah solusi ya Pak? Betul. Ya. Sebuah solusi dan kesempatan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi karena targetnya kan 8% kan? 8%. Kalau ini bisa berjalan, pasti 8% itu dengan mudah akan bisa dipenuhi gitu. Ada yang menarik juga nih Pak mengenai akhir-akhir ini kita kan sudah banyak melihat kalau di Jakarta mobil yang menggunakan energi listrik. Ya, ini kalau menurut Pak Surya, apakah mobil listrik ini tidak meninggalkan jejak karbon? Sepertinya masih meninggalkan jejak karbon ya. Kalau sekarang ini ditingkatkan, kalau saya malah cenderung mengatakan jangan. Kalau sekarang, kenapa jangan? Karena yang dipakai listriknya itu adalah listrik dari energi batu bara. Fosil. Jadi makin meningkat penggunaan mobil listrik, berarti makin meningkat penggunaan batu bara, berarti makin tinggi emisi karbonnya. Jadi kecuali siapa yang akan menggunakan mobil listrik, energi listriknya itu berasal dari energi terbarukan, itu baru mungkin agak lain gitu ya. Tapi kalau tetap menggunakan batu bara, bukan mengurangi emisi karbon, tapi justru menambah emisi karbon. Jadi ada potensi menambah emisi karbon ya? Potensi menambah. Apalagi misalnya nanti ada tuntutan harus dibangun lagi fasilitas pembangkit listrik baru ya, dengan kebutuhan energi naik ya? Dengan meningkatnya kebutuhan listrik untuk mobil listrik, itu berarti kan ada penambahan pembangkit listrik. Dari mana sumbernya? Mau energi terbarukan apa mau dari batu bara? Kalau dari batu bara ya. Jadi solusinya ini kita harus menekan batu bara dan kemudian pemerintah perlu memberi dukungan yang besar ya kepada energi terbarukan ya. Baru itu nanti ada pergeseran gitu ya Pak ya? Ya, jadi begini, sebetulnya batu bara itu kan bisa digunakan bukan hanya untuk transportasi, bukan hanya untuk pembangkit ya kan?
bisa juga untuk penggunaan-penggunaan lain. Nah, penggunaan lain ini yang harus ditingkatkan supaya terjadi diversifikasi dari penggunaan energi dari sumber batu bara ke energi terbarukan. Nah, kemarin itu saya melihat bahwa pemerintah sudah meluncurkan apa yang disebut dengan rencana umum penyediaan listrik, tenaga listrik RUPTL ya, yang milik PLN. Itu targetnya itu adalah lebih dari 60% itu berasal dari energi terbarukan. Nah, kalau ini bisa direalisasikan, ini luar biasa. Nah, ini harus konsisten gitu kan. Jadi antara perencanaan ini dengan eksekusi supaya konsisten. Jadi selama 10 tahun ke depan ini betul-betul didorong ke sana. Dan siapa yang menjadi wasit? Nah, ini kan yang menjadi persoalan kan. Karena yang bangun itu nanti ke PLN, semua dijual ke PLN. Karena kalau PLN kemudian nggak mau beli, ya percuma juga gitu. Pengusaha nggak akan mungkin dia paksakan karena regulasinya adalah harus dijual kepada PLN. Tidak ada skema di luar penjualan kepada PLN selama ini, Pak, untuk ini panas bumi? Kalau untuk umum itu tidak ada ya. Memang ada wilayah usaha tenaga listrik untuk yang khusus, misalnya kayak di Cikarang gitu ya. Nah, itu tapi untuk kawasan Cikarang saja, tapi nggak banyak. Nah, tadi kita sudah melihat skema tentang energi terbarukan, khususnya panas bumi, itu ternyata berlimpah ya di Indonesia ya. Di Indonesia itu tadinya malah diindikasi itu nomor 1 di dunia. Nomor 1 di dunia, luar biasa ya Pak. Tetapi sekarang Amerika itu memasukkan potensi yang non konvensional menjadi potensi panas bumi mereka, sehingga mereka sekarang menjadi nomor 1 di dunia. Jadi Indonesia menjadi nomor 2. Produksinya juga Amerika sekarang menjadi nomor 1. Dari dulu nomor 1. Kita nomor 3, nomor 2 Filipina dulu produsen panas bumi. Sekarang Indonesia sudah menjadi nomor 2. Dan kalau target-target yang sudah direncanakan ini direalisasikan dengan baik, nah kita bisa mengalahkan Amerika menjadi produsen nomor 1 di dunia. Sebarannya ini bagaimana Pak kalau untuk di Indonesia? Apakah di pulau tertentu atau gimana? Kalau kita hampir merata karena hampir semua pulau ada, kecuali di Kalimantan gitu. Kecuali di Kalimantan. Kecuali di Kalimantan. Artinya kalau ini kita bisa optimumkan, berarti kan pemerataan pertumbuhan ekonomi kan juga merata. Merata kan? Seharusnya. Nah, ini ya gimana ya? Orang harus melihat kayak apa, ayam dan telur gitu. Iya. Ya, kita mau telur dulu apa ayam dulu, mau energi dulu apa mau ekonomi dulu gitu kan. Ekonomi kalau nggak ada energi juga nggak bisa hidup. Energi nggak ada ekonominya juga buat apa gitu. Jadi ini memang harus saling dukung. Jadi dua-duanya. Jadi nggak bisa kita katakan nih, oh harus energi dulu baru kami bangun, atau ekonomi dulu. Bersama-sama aja. Selama itu didorong oleh pemerintah, insya Allah akan. Dan sepertinya energi terbarukan khususnya panas bumi ini juga terdapat di daerah kita di Aceh ya Pak ya? Di Aceh juga cukup besar sebetulnya ya. Ada, kita kan terletak di Ring of Fire ya, bagian dari itu. Kemudian kita juga terletak di sesar besar Sumatera, dan dua-duanya itu adalah dua wilayah yang menyebabkan terjadinya aktivitas gunung berapi dan panas bumi yang dipakai untuk panas bumi, mulai dari Sabang sampai ke ke sepanjang Bukit Barisan itulah. Jadi ada di Takengon, ada di Benar Meriah, kemudian ada di Selawah gitu ya. Oh, ada 3 titik barisan ini Pak ya? Benar Meriah, Takengon, Selawah. Lebih ada 4 atau 5 gitu kalau saya nggak salah. Termasuk nanti kalau yang kecil-kecil ada beberapa lagi. Jadi ada di Sabang, kemudian di Selawah, kemudian ada di Geredong ya. Kemudian dekat Benar Meriah situ, Lampahan, kemudian ada di
Lokop situ, kemudian ada ke Aceh Timur, wilayah Aceh Timur tapi di pegunungan Bukit Barisannya, sampai kemudian ke lewat Gaya Luwes sana. Ini dari sekian banyak yang ada di Aceh ini, mana yang paling potensial untuk dieksplorasi lebih dulu nih Pak? Kalau kita bicara yang paling potensial, yang paling banyak butuh energi sekarang itu, kalau kawasan kebutuhan untuk umum itu adalah pasti Banda Aceh dan sekitarnya kan. Banda Aceh dan sekitarnya. Kemudian yang kedua Sabang, ya, karena yang ketiga mungkin kalau Takengon, yang Gerdong itu di sana ada PLTA yang baru dibangun kan. PLTA Pesangan itu, Pesangan 1, 2, 3 gitu ya. Nah itu bisa saling komplementer gitu ya. Tapi kalau untuk kawasan Banda Aceh, kemudian kawasan Sabang, nggak ada energi lain yang bisa menjadi base load untuk listrik gitu ya, kecuali angin nanti dan lain-lain. Ada PLTS juga, tapi geothermal ini yang tidak intermittent, itu yang tadi dikhawatirkan kan. Benar-benar ya. Tidak terputuskan gitu Pak. Tidak terputus, dan dia bisa menjadi pendukung utama gitu untuk kebutuhan listrik, karena panas bumi itu dia hidupnya 24 jam. Benar. Ya, 365 hari setahun gitu. Jadi nggak ada karena cuaca, nggak ada karena perang gitu ya. Oh ini lagi perang, nggak bisa impor BBM gitu ya. Ada perang Rusia dengan Ukraina, yang terpengaruh kita karena harga gas yang diboikot mereka. Kalau ini nggak ada, karena kita di situ. Jadi tidak benar kalau dikatakan bahwa harga panas bumi akan lebih mahal daripada minyak dan gas. Nah itu tidak benar sama sekali itu. Yang benar itu justru dengan penggunaan geothermal itu akan menurunkan biaya listrik. Kalau di Sabang misalnya sekarang bangun pembangkit di Sabang itu menggunakan diesel, itu harganya bisa sampai 5.000 per kWh, ya kan? Kalau pakai geothermal paling 1.500. Di mana mahalnya gitu, ya kan? Bahkan yang di Sabang itu ditawarkan cuma 1.300. Itu pun sekarang udah ditawar mati-matian oleh PLN, nggak mau beli itu, ya kan? Katakan bahwa itu kemahalan begini begitu. Jadi di Sabang ada potensi panas bumi, Pak? Ada, udah dibor, tapi sekarang negosiasi harganya belum belum ketemu di negosiasi harga. Kalau yang di Selawat kan juga tempo hari kan pernah disurvei dan pernah di Selawat juga ada. Selawat juga ada. Nah, jadi jangan kalau ketemu panas bumi kita tawarnya lebih murah, gitu. Lebih murah sekali, bukan. Yang standar aja sesuai keekonomian Anda berapa? 1.300 ya. Tawar aja 1.300 gitu, jangan. Ya kan? Jangan karena panas bumi tetap harus di bawah harganya gitu ya. Nah sementara kalau kita bangun dari diesel nggak pernah nawal harganya, mengikuti harga pasar. Harga pasar aja berapa aja. Kalau mau harga 5.000, 5.000, harga 10.000, 10.000. Di mana fairnya itu kan? Tidak ada satu keberpihakan gitu Pak. Nggak ada sama sekali. Dan kalau orang mengatakan, kalau orang awam yang mengatakan, kok bodoh kali kita ya, katanya. Orang Aceh kan begitu kan, bodoh kali kita, ada yang lebih murah, lebih bersih, nggak mau kita pakai, tapi malah ada yang lebih mahal, lebih ini, malah kita rebutan kita pakai itu kan. Mana itu pikiran kita? Baik Pak, ini selain potensi yang luar biasa, ternyata dari pemaparan Bapak tadi banyak sekali permasalahan-permasalahan yang ada di lapangan, sehingga untuk proses eksekusinya itu menghadapi beberapa hambatan. Kira-kira begitu Pak ya. Nah ini untuk yang terakhir, kita ingin mendapatkan semacam kesimpulan nih dari seorang pakar energi terbarukan tentang apa yang telah kita bahas tadi. Mungkin masukan ini nanti bisa didengar juga oleh para pemangku kebijakan, termasuk para pemangku kebijakan di Aceh, karena tadi kita tahu Aceh juga menyimpan
energi panas bumi yang luar biasa. Silakan Pak Surya, mungkin ada masukan-masukannya. Yang pertama bahwa kita memang tidak bisa melawan tren gitu ya. Iya. Tren, kalau trennya sekarang sudah begitu ya kita ikuti saja. Dan apalagi itu adalah untuk kemaslahatan, bukan kalau trennya melawan kemaslahatan, barangkali mari kita lawan secara bersama-sama. Yeah. Karena itu saya melihat bahwa bagi Aceh ini adalah sebuah peluang karena semua potensi dimiliki oleh Aceh untuk energi terbarukan. Mari kita jaga sumber daya alam yang ada, yang yang sifatnya tidak terbarukan, dan itu karena akan bisa dipergunakan untuk waktu yang tidak terbatas kalau kita bisa jaga. Sementara energi terbarukan kita bisa pakai untuk waktu yang tidak terbatas kalaupun kita pakai sekarang gitu. Iya. Jadi dua premis yang bertentangan gitu kan. Nah, tapi manfaatnya jauh lebih banyak. Oleh karena itu, mari kita lihat ini sebagai sebuah peluang bagi anak-anak muda, apalagi anak-anak milenial ya, Gen Z yang berpikirnya itu sekarang sangat berbeda dengan orang-orang tua, dan sekarang mereka berpikir bagaimana keberlanjutan, bagaimana kebaikan untuk lingkungan dan sebagainya. Karena itu kita hormati posisi mereka, dan karena itu kita serahkan energi terbarukan ini ke tangan mereka untuk mereka kelola dengan baik, itu untuk kepentingan Indonesia yang lebih baik, kalau di Aceh untuk kepentingan Aceh yang lebih baik, sehingga kita tidak terprovokasi dengan hal-hal yang sebetulnya bukan pada tempatnya. Ya. Mungkin perlu juga kita dorong Gen Z ini juga untuk menjadi pakar-pakar, next pakar energi terbarukan untuk Indonesia ya Pak ya? Peluangnya sangat banyak kalau Ya. mereka mau, sangat besar gitu ya. Saya kan datangnya juga dari kampung juga. Iya benar. Ya. Saya juga datang dari kampung, nggak pernah bermimpi juga akan bisa keliling dunia gitu ya. Nggak pernah bermimpi kemudian diundang seperti Stanford yang saya masuk saja belum pernah gitu, tapi kemudian ternyata mendapatkan kesempatan menjadi pembicara gitu ya. Ya ini bagi saya syukuri, tapi pasti Allah memberikan sebuah ujian supaya kamu juga sampaikan masih banyak kader-kader di Aceh itu yang bisa untuk melakukan hal. Dan satu hal yang mungkin perlu diketahui oleh Gen Z juga, bahwa di Indonesia sebenarnya untuk belajar bidang ini sudah tersedia ya, kampus-kampus maupun lembaga pendidikan Pak ya. Sudah banyak sekarang lembaga-lembaga yang melakukan itu. Di Aceh sendiri juga ada. Saya kebetulan yang ikut juga bersama-sama menyusun silabus ya di Unsia, ada di USK ya sekarang ya. Kemudian ada di Unimal di Lok Semawe. Saya juga ikut sebagai salah satu pembinanya gitu ya. Mereka baru diakreditasi dan mereka kemarin nilai akreditasinya sangat bagus. Jadi saya komunikasi sangat intens gitu. Kemudian di tempat-tempat lain juga banyak di Indonesia, ada di ITB, ada di UI, ada di Gajah Mada gitu, ada Brawijaya di Malang gitu. Ada di ITS di Surabaya ya. Di Manado ada, jadi banyak. Bahkan sekarang SMK pun itu sudah menyusun sebuah kurikulum. Saya kebetulan masuk dalam anggota untuk menyusun kurikulum itu, untuk memverifikasi, bukan menyusun, yang menyusun mereka gitu ya. Saya diundang sebagai verifikator untuk bersama-sama lah. Bahkan nanti hari Senin ini. Nanti bakal ada jurusan di SMK nanti Pak? Di SMK sudah ada jurusannya. Sudah ada jurusannya. Untuk panas bumi untuk, atau ada yang untuk matahari, ada untuk angin, ada untuk biomass, ada untuk hidro gitu ya. Panas bumi belum ada. Tapi ya ini menjadi peluang saya kira bagi semua pihak gitu ya. Untuk bisa memanfaatkan semaksimal mungkin. Baik, terima kasih banyak Pak Surya. Saya terima kasih juga diundang ini podcast Taman Iskandar Muda, ini luar biasa Pak Said ya.
Terima kasih sudah sharing Pak. Mudah-mudahan bisa menjadi masukan buat semua dan buat generasi milenial, Gen Z, jika tertarik untuk berkecimpung di dunia energi terbarukan, seperti yang Pak Surya sampaikan tadi, ternyata banyak sekali kampus dan sekolah yang sudah mengajarkan ilmu tentang ini. Dan ini juga untuk menjawab kebutuhan tenaga ahli Pak ya, di masa yang akan datang, karena kita memang trennya seperti yang dijelaskan oleh Pak Surya tadi adalah trennya kepada arahnya itu energi yang terbarukan. Baik, sahabat Taman Iskandar Muda, terima kasih sudah ikut menyaksikan tayangan ini. Apabila tayangan ini bermanfaat, silahkan di-share kepada lingkungannya dan teman-temannya dan keluarganya. Dan jangan lupa subscribe dan like untuk channel kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.